Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahyani, NIM 20311100089 dari kelas 2A, Program Studi D3 Teknik Elektronika dengan nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi untuk memenuhi tugas praktikum sistem mikrokontroler, di mana saya akan melakukan percobaan pada job 1, yaitu pengenalan GPIO. Adapun langkah-langkah pada percobaan A adalah sebagai berikut. Yang pertama, salin gambar 1.7 pada Proteus. Bisa teman-teman lihat, gambar 1.7 adalah seperti ini. Dan ini adalah tampilan pada Proteusnya. Di sini saya menggunakan Atmega 16, resistor dengan nilai 220 ohm, dan LED berwarna merah. Bisa dilihat di sini, LED dihubungkan ke Atmega sesuai dengan perintah yang diberikan, di mana D8 sebagai LED 0 dihubungkan ke port D0. Kemudian D7 sebagai LED 1 dihubungkan ke port D1, begitupun seterusnya sampai D1 sebagai LED 7 dihubungkan ke port D7. Selanjutnya, buatlah program dari tugas menggunakan Atmel Studio dengan ketentuan, jika program dijalankan, port 7 sampai port 4 akan menyala atau on, sedangkan port 3 sampai port 0 akan mati atau off. Maka, tampilan programnya akan seperti ini. Bisa dilihat di tampilan Atmel ini, di sini ada fungsi DDRD sama dengan 0xFF, di mana fungsi ini untuk membuat semua port D sebagai output. Selanjutnya ada fungsi port D sama dengan 0x00001111, di mana fungsi ini untuk menentukan LED mana yang akan menyala. Dan bisa kita lihat di sini, port 7 sampai port 4 diberi logika 0, yang mana artinya LED akan menyala, sedangkan port 3 sampai port 0 diberi logika 1, yang mana nantinya LED akan mati. Hal tersebut dikarenakan LED aktif rendah, sehingga apabila diberi logika 0, LED akan menyala, dan apabila diberi logika 1, LED akan mati. Setelah selesai membuat fungsi yang sesuai, kita save file yang telah kita buat dengan menekan icon Build Solution. Setelah itu, kita kembali pada aplikasi Proteus, klik Atmega 2 kali, lalu masukkan file program yang telah kita buat tadi yang sudah berbentuk hex. Kemudian OK. Setelah memasukkan file, kita bisa langsung mensimulasikan program ini pada aplikasi Proteus. Seperti yang bisa teman-teman lihat, LED yang tersambung pada port 7 sampai port 4 akan nyala, sedangkan LED yang tersambung pada port 3 sampai port 0 akan mati. Yang artinya, program yang telah saya buat pada Atmel Studio sudah benar. Hal ini sudah sesuai dengan perintah yang diminta. Selanjutnya, masih di percobaan A, namun gambar rangkaiannya dirubah dari gambar rangkaian 1.7 menjadi gambar rangkaian 1.8, yaitu LED aktif tinggi. Dan seperti inilah tampilan pada Proteusnya. Komponen yang digunakan masih sama. Hanya saja, pada rangkaian ini, yang dihubungkan ke port Atmega adalah resistor, sedangkan LED dihubungkan ke ground. Seperti sebelumnya, LED dihubungkan ke Atmega sesuai dengan perintah yang diberikan. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, membuat program yang sama dengan ketentuan yang sama, yaitu port 7 sampai port 4 akan nyala, sedangkan port 3 sampai port 0 akan mati. Sehingga tampilan program pada Atmel Studio akan seperti ini. Kali ini kita menggunakan port C. Maka fungsi yang dituliskan adalah DDRC sama dengan 0xFF untuk membuat semua port C sebagai output. Kemudian untuk fungsi yang kedua ada port C sama dengan 0B11110000, di mana
Sama seperti sebelumnya, fungsi ini digunakan untuk menentukan LED mana yang akan menyala. Namun kali ini, port 7 sampai port 4 diberi logika 1, sedangkan port 3 sampai port 0 diberi logika 0. Hal ini karena LED aktif tinggi, sehingga apabila diberi logika 1, LED akan menyala, sedangkan apabila diberi logika 0, LED akan mati. Setelah selesai membuat fungsi yang sesuai, kita save file dengan mengklik icon Build Solution. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, yaitu kita kembali pada aplikasi Proteus. Klik Add Mega 2 kali, masukkan file program yang telah kita buat tadi yang sudah berbentuk hex, kemudian OK. Setelah itu, langsung saja kita simulasikan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini program yang saya buat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, di mana LED yang tersambung pada port 7 sampai port 4 akan menyala, sedangkan port 3 sampai port 0 LED akan mati. Berikutnya adalah percobaan B. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyertakan header file berupa perintah pada Atmel Studio berupa include AVR, io.h, dan include util_delay.h. Maka tampilan pada Atmelnya akan terlihat seperti ini. Untuk perintah include util_delay.h, ini berfungsi untuk memunculkan atau mendefinisikan fungsi delay pada program, sehingga fungsi delay bisa dijalankan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, jika program dijalankan, maka nyala LED pertama kali akan berada pada D1 dan berjalan atau bergeser menuju D8 dengan durasi delay 500 milisekon atau setengah detik. Kemudian akan kembali lagi dan berulang ke D1, demikian seterusnya. Sehingga program yang ditulis akan terlihat seperti ini. Yang pertama, pada in_main ditulis DDRD sama dengan 0xFF, sama seperti tadi. Kemudian pada fungsi while dituliskan port D dan delay seperti pada tampilan ini dengan delay 500 milisekon atau setengah detik. Bisa dilihat pada fungsi ini, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pada gambar 1.7 itu LED aktif rendah, di mana LED akan menyala apabila diberi logika 0. Dan sesuai dengan perintah tadi, LED yang menyala dimulai dari port 7 sampai port 0. Maka yang diberi logika 0 akan urut seperti ini. Yang pertama yaitu 011111111, yaitu 0 pada port 7 yang artinya LED yang menyala berada pada port 7. Kemudian diberi delay 500 milisekon atau setengah detik. Langkah selanjutnya, ganti logika 0 pada port 6, kemudian beri delay lagi, dan seterusnya sampai logika 0 berada pada port 0. Tujuan fungsi ini dituliskan pada kolom while adalah agar setelah fungsi terakhir dijalankan, maka program akan menjalankan fungsi secara berulang-ulang. Setelah dirasa program sudah sesuai dengan perintah, kita save file dengan mengklik icon Build Solution, lalu kita kembali lagi ke Proteus. Klik Add Mega 2 kali, masukkan file program yang telah kita buat tadi, yang sudah berbentuk hex, kemudian OK. Setelah itu, langsung saja kita simulasikan. Dan bisa dilihat di sini, LED yang pertama menyala adalah D1, yang terletak pada bagian paling kiri. Kemudian bergeser sampai D8 dan kembali lagi ke D1 dengan delay setengah detik. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa program yang telah saya buat sudah sesuai dengan perintah yang diberikan. Yang terakhir, kita akan coba program tadi untuk gambar 1.8 yaitu LED aktif tinggi. Langkah yang pertama masih sama yaitu include AVR io.h dan include util_delay.h. Maka tampilan pada Atmel Studio akan seperti ini.
Sedangkan untuk tampilan pada Proteus masih sama seperti gambar 1.8 yang telah kita buat sebelumnya, yaitu seperti ini. Hanya saja sekarang fungsinya berbeda. Yang pertama yaitu DDRC sama dengan 0xFF untuk membuat semua port C sebagai output. Kemudian pada kolom while, kita tulis fungsi port C dan delay MS. Sama seperti percobaan B, gambar 1.7 yang tadi, hanya saja karena LED aktif tinggi, maka LED akan menyala apabila diberi logika 1. Sehingga yang pertama, logika 1 diberikan pada port 7, kemudian delay 500 milisekon, begitupun seterusnya sampai logika 1 diberikan pada port 0. Kalau dirasa program sudah sesuai dengan perintah yang diberikan, kita save file dengan mengklik icon Build Solution. Lalu kita kembali ke Proteus. Klik Atmega 2 kali, masukkan file program yang tadi telah kita buat dalam bentuk hex. Selanjutnya oke. Dan sekarang kita simulasikan. Seperti yang terlihat, LED yang pertama menyala adalah D1, kemudian bergeser sampai D8, dan kembali lagi ke D1 dengan delay setengah detik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang telah saya buat sudah sesuai dengan perintah yang diberikan. Dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan tadi, dapat saya simpulkan bahwa untuk membuat DDR sebagai output harus memberi logika 1 melalui fungsi pada Atmel Studio, yaitu DDR sama dengan 0xFF. Kemudian untuk LED aktif rendah, LED akan menyala saat port diberi logika 0. Dan untuk LED aktif tinggi, LED akan menyala saat port diberi logika 1. Kemudian, kesimpulan yang kedua, untuk membuat LED menyala secara bergantian, digunakan fungsi delay dalam MS di setiap LED. Dan jika program tersebut dituliskan pada kolom while, maka program akan dijalankan terus-menerus sampai diberhentikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya Suci Cahyani pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.